Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Salata wa tasliman ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun innama yatadzakkaru ulul albab. Amma ba'du, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam keadaan hujan kita tetap bersemangat hadir di majelis ilmu yang perlu dihargai setinggi-tingginya dan perlu tetap bersemangat. Betapa katanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau itu mengatakan begini. Sahabat Umar radhiyallahu anhu, beliau menyatakan seperti ini. Mautu alfi abidin. Bismillahirrahmanirrahim. Mautu alfi abidin qaimil lail. Jadi katanya Sayyidina Umar, wa qala lan dawuh sapa Umar radhiyallahu anhu, Mautu alfi abidin qaimil lail, utawi matine 1000 wong ahli ibadah. Qaimil lail, ibadah niku adalah dia istiqomah ibadah qiyamul lail. Shaimin nahar, ya poso ing dalem waktu siang. Ahwanu iku luwe enteng min mauti alimin tenimbang matine wong alim basirin kang ngerti bihalalillah tentang hukum halali Allah wa haramihi lan barang sing diharamaken Allah. Ya, sampai kapanpun saya nyatakan bahwa majelis ilmu itu adalah majelis yang memang yang meminati itu orang-orang tertentu. Nggih, apalagi hujan-hujan begini. Nggih. Enake turu ambek nyekel HP WA-an kali kanca-kanca buka grup. Iya. Itu jauh lebih enak. Enak-enakan gitu loh. Maka sampai kapanpun ini dalam rangka saya mengingatkan diri saya sendiri dan memotivasi panitia biar tidak kecewa karena yang datang sedikit. Itu aja, bukan persoalan sedikit, tapi persoalan memang ini fitrahnya orang ngaji itu sedikit. Coba orkesan hutan-hutannya teko. Nggih, jaran kepang, jadilan misalnya ya. Hujan-hujan datang, peminatnya banyak. Itulah yang membedakan katanya Allah, Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Begitu. Jadi kita ini walaupun kelihatannya karena sudah sering ngaji kelihatan biasa, sebenarnya tidak biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Khusus orang yang berilmu, katanya Imam Al-Ghazali, yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah itu adalah malaikat dan ahli ilmu. Maka alhamdulillah panjenengan dan saya dalam keadaan hujan mang tak delok ana sing kaudanan separuh. Karena mantele sekali separuh sing digawe. Iya. Ada yang enggak kehujanan karena memang pas berangkatnya lebih awal, atau yang kehujanan tapi karena pakai mantel aman. Ada yang mikir-mikir iki udan-udan teko pengajian gitu. Mikir iki ganjarane sak piro sih?
Tidak ada yang melebihi ganjarane wong golek ilmu atau ngaji begitu. Sehingga ini yang saya bacakan yang terakhir sebagai pembukaan, yaitu ini bahwasanya Ibnu Mas'ud berkata, "Alaikum bil ilmi qabla ayyurfa." Tolong, katanya Ibnu Mas'ud, alaikum, wajib ing atase sira kabeh bil ilmi, golek ilmu qabla ayyurfa. Ayo cari ilmu sebelum ilmu itu dicabut oleh Allah. Wa raf'uhu mautu ruwatihi, yaitu diangkatnya ilmu alias dikiamatkan bumi ini oleh Allah, yaitu mautu ruwatihi, matinya orang-orang yang meriwayatkan ilmu. Maka ilmu itu pakai riwayat. Jadi ilmu itu bukan semata-mata dia belajar, tapi ada riwayatnya. Dari siapa? Maka di dalam Islam ini dikenal sanad. Nah, sanad itu adalah minad din, katanya Ibnu Mubarak, bahwa sanad itu adalah bagian dari agama. Laulal isnad, andaikan tidak ada sanad, maka laqala man syaa. Jadi dia akan orang itu akan mengatakan semaunya. Kenapa? Karena tidak ada sanad. Sehingga akan katanya di dalam kitab-kitab hadis itu diterangkan bahwa sanad itu minad din. Sanad itu bagian dari agama. Kalau nggak ada sanad, maka siapa saja ngomong sak maunya. Ya. Maka di sini dikatakan, katanya Ibnu Mas'ud, wa raf'uhu mautu ruwatihi. Tanda Allah akan mencabut ilmu itu adalah matinya para orang yang meriwayatkan ilmu. Panjenengan di sini duduk dan saya ngaji bareng ini adalah punya kontribusi yang sangat besar pada agama ini. Kalau bukan saya dan panjenengan yang menghidupkan ilmu, siapa yang mau menghidupkan ilmu agama ini? Tidak mungkin orang-orang yang tidak punya kepedulian mau menghidupkan ilmu ini. Terus fawalladzi nafsi biyadihi la yawuddunna rijalun qutilu fisabilillah syuhada'a. Demi Allah, katanya Ibnu Mas'ud, demi Allah yang jiwa ragaku ada pada kekuasaannya, sungguh orang yang mati syahid di jalan Allah, dibunuh mati syahid di jalan Allah saat ini di alam barzah, menginginkan dengan sangat ayyab'asahumullahu ulama'a, ingin dibangkitkan kembali untuk nanti mati sebagai orang yang mati dalam keadaan cari ilmu. Maka katanya di dalam hadis kita diajarkan untuk memperbaiki niat. Mohon panjenengan walaupun tidak istiqomah dengan banget istiqomahnya, diniati tiap bulan, tiap ahad, tiap ada ngaji, diniati saya mau ngaji. Biar tercatat kita ini, kok umpama nanti ditakdirkan waktunya saya ini mati, tercatat sebagai ahli ilmu dalam keadaan mencari ilmu. Kenapa? Katanya Ibnu Mas'ud, lima yarawna min karamatihim, karena orang yang mati syahid itu tahu ternyata derajatnya di akhirat kalah dengan orang yang mati istiqomah tetap dalam keadaan cari ilmu. Kalah, katanya Ibnu Mas'ud begitu. Terus fa inna ahadan, sesungguhnya seseorang itu kenapa kok oleh Allah diberi pahala yang sebegitunya? Li'an fa inna ahadan lam yulad aliman, karena siapapun di dunia tidak ada orang yang dilahirkan dalam keadaan pintar. Apalagi urusan agama. Urusan agama ini kadang kelihatan mudah, tapi kalau sudah dimasukkan persoalan-persoalan yang butuh penjelasan, ini akan menjadi rumit karena orang itu tak mengerti bagaimana kaidah yang dikehendaki oleh agama itu. Terus wa innamal ilmu bitta'allum, ilmunya Allah bisa diperoleh kalau kita belajar. Sehingga para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya mengingatkan mungkin setahun ini saya tak membicarakan masalah keutamaannya orang mencari ilmu,
ternyata panjenengan pahalanya dan saya itu ngungguli mengalahkan orang yang mati syahid. Yang mati syahid itu kepingin dia itu bangkit kembali, hidup lalu dimatikan dalam keadaan mencari ilmu. Nah, betapa besarnya panjenengan dan saya duduk yang sambil berangkat tadi kehujanan itu. Bahkan yang kehujanan ya dilipat-lipat lagi itu. Karena kacemen itu. Karena katanya sahabat Aisyah, ajruki ala qadri nas, apa katanya Nabi, ala ajruki ala qadri nasobuki. Pahalanya orang itu bergantung seberapa berat orang itu mengamalkan ibadah. Semakin berat ya berarti semakin besar. Ada yang enteng tapi pahalanya besar, ya macam-macam. Baca tasbih subhanallah walhamdulillah enteng tapi pahalanya agung di sisi Allah. Begitu. Nah, ini sebagai pembukaan ya. Saya akan membacakan kitab hadis. Ada kurang lebih kitab hadis yang saya ambil untuk satu pasal. Pasal ini berhubungan dengan ubudiyah kita kepada Allah. Nah, niki kitab hadis yang saya baca niki adalah ada di beberapa kitab. Di antaranya ada kitab Sunan Ad-Daruqutni, ada Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian ada kitab Fathul Qadir. Niki kitab hadis semua niki. Kemudian kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh yang menjelaskan hadis niki. Nggih. Jadi ada hubungannya dengan ibadah kita yang keseharian, walaupun sederhana tapi ini penting. Nggih. Suatu ketika niki begini. Kana bainana sin minal ansar syai'un. Fantalaqa ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusliha bainahum. Fahadaratis salat faja'a Bilal ila Abi Bakar. Suatu ketika ada masalah yang terjadi di antara sahabat Ansar. Kemudian Rasulullah datang untuk mendamaikan. Jadi kalau dilihat dari hadis ini, Nabi itu urusannya bukan ngurusin ngajarkan tentang agama. Artinya keagamaan murni ibadah bukan. Tapi juga ngurusin persoalan yang berhubungan dengan komunikasi dan interaksi sosial. Jadi sahabat Ansar ini ada masalah, kemudian Nabi menyelesaikan masalah itu. Terus faja'a Bilal, ternyata waktu sholat sudah masuk, Bilal itu datang. Faja'a Bilal ila Abu Bakar, faqala ya Abu Bakar, qad hadaratis sholat wa laisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hahuna. Jadi adzan sudah berkumandang, sahabat Bilal sudah berkumandang adzan, Rasulullah juga belum datang. Jadi kalau dilihat dari sini, ya Nabi pernah telat datang ke masjid. Ya. Tapi jangan kemudian dijadikan dalil aku tak telatan naik nang masjid. Apa Nabi ya tahu telat pisan gitu. Dan ini telatnya sewaktu-waktu saja gitu. Nah, ketika sudah mau iqamah walaisa Rasulullah hahuna. Katanya Abu Hurairah, katanya sahabat Bilal, Cak Bakar, iki lewis iqamah Nabi kok turun teko. Kok belum datang ini imamnya? Nabi belum datang. Terus fa'u'adzinu wa uqimu. Kemudian aku ini sudah waktunya sholat. Adzan kemudian aku sholat. Aku iqamah. Fatataqaddam wa tusalli. Qala ma syi'ta faf'al. Fataqaddama Abu Bakar. Akhirnya Nabi gak datang, belum datang maksudnya. Katanya sahabat Bilal, ya apa tak adzani tak iqamahi. Tak adzani tak iqamahi. Saya adzani dan saya iqamah. Fatataqaddam wa tusalli. Silakan maju Cak Bakar. Saya adzan dan iqamah. Akhirnya Abu Bakar maju ngimami. Jadi Abu Bakar setelah itu fastaftaha as-salat. Abu Bakar Allahu Akbar. Sudah mulai salat. Ketika Abu Bakar mulai sholat, fastaftaha as-sholat, waja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, fasafaha an-nas bi Abi Bakar. Fadhahaba Abu Bakar yatanaha. Jadi Allahu Akbar, Abu Bakar baca iftitah. Setelah baca iftitah, Rasulullah itu datang. Akhirnya Abu Bakar dikode bahwa Rasulullah datang. Iya.
Di kode Rasulullah datang, Abu Bakar mundur ke belakang. Mundur ke belakang. Setelah mundur ke belakang, Rasulullah maju ada di depan imam, tetap jadi imam. Fadhahaba Abu Bakar yatanaha fa'auma'a ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay makanaka. Fata'akhkhara Abu Bakar wa taqaddama Rasulullah fa shalla falamma qada as-salata qala ya Abu Bakar ma mana'aka an tasbuta qala ma kana li ibni Abi Quhafa ay yataqaddama amama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, kenapa tadi itu kok ketika di kode kamu itu mundur ke belakang? Kalau karena saya datang sudah bermakmum. Jadi Nabi asalnya mau bermakmum, tapi Abu Bakar itu mundur. Mundur Abu Bakar. Ketika mundur, selesai sholat, Rasulullah maju sampai selesai sholat. Jadi ngimami di tengah-tengah perjalanan sholat, di tengah proses sholat itu. Kemudian setelah selesai, Abu Bakar ditanya oleh Nabi, ya Abu Bakar, ma mana'aka antas buta? Apa ma ya Abu Bakar ma utawi opo mana'aka iku nyegah opo maka ing sira antas buta ing yen to tetep nek panggonane dadi imam. Katanya Abu Bakar, maka nali abi libni Abi Quhafa ayyataqaddama amama Rasulillah. Katanya Abu Bakar, maka na ora ono libni Abi Quhafa iku oleh kadue anake Abi Quhafa ayyataqaddama apa yen to ndisiki amama Rasulillah ing dalem ngersane ngarepe Kanjeng Nabi. Waduh, ya gak sopan lah. Aku ngimami sementara dek ngarepku, dek sandingku ono Rasulullah. Dan iki akhlake para sahabat. Gak sungkan ngimami lek ono Kanjeng Nabi. Saking sungkannya Abu Bakar iku kudu mundur. Akhirnya Kanjeng Nabi maju ngimami. Selesai sholat, selesai. Bagaimana ini Pak Ustaz? Tidak bagaimana. Tidak bagaimana ini. Cuma di sini ada muncul hukum yang akan saya beritahu ke panjenengan. Ini namanya hadis. Hadis karo Quran itu bahan mentah. Lalu muncul hukum. Hukum apa? Jenenge fikih. Maka orang yang ahli hadis mesti ahli fikih. Kalau ada orang ahli hadis kok gak ngerti fikihnya hadis itu, berarti ini ahli hadas. Enggak Pak Bedi ya, ahli hadas berarti ini. Gitu. Maka muncul fikih. Fikihnya bagaimana? Gini Pak, tak praktek. Sopo sih gak jadi praktek ini. Ini muncul fikih Pak. Fikihnya ini ada di dalam kita ini yang saya baca di dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi fikihnya kayak begini. In sallamal imamu fa'tamma ahadul musallin bi sahibihi fi qada'i ma fatahuma sahha. Sampun muncul nggih. Saya bermakmum. Jadi imamnya Pak Sas, saya bermakmum sama Pak Andi. Pak Andi ini telat 2 rakaat, saya pun telat 2 rakaat. Telat sholat, bukan telat bulan ya. Telat kan? Lah terus saya kan setelah imam salam, maka saya bagaimana? Berdiri. Alias saya nambah 2 rakaat. Berdasarkan hadis ini. Kok koyo ado? Lah menurut panjenengan ado. Dan menurut para ulama itu pas dengan kasus ini. Saya berdiri, anggap saya berdiri balik. Dari duduk ya Allah. Maka secara fikih salah satu antara saya dan Pak Andi boleh maju untuk jadi imam. Maka saya maju. Selama ini gak anu. Lah saya jadi imam. Apakah saya perlu nepuk?
Misalnya Pak Andi yang maju, lalu langsung itu aku mulai orang tahu mukul Pak Andi. Jadi tidak perlu, yang penting saya maju atau Pak Andi yang maju, secara otomatis saya ini jadi imam. Maka dengan demikian apa Ustadz fadilahnya? Jelas fadilahnya. Kalau tadi ikut imam cuma 2 rakaat berjamaah, sekarang ditambah imam di tengah akhirnya jangkep berjamaah 4 rakaat. Ini namanya fikih. Dari mana dalilnya? Tadi Nabi itu, Nabi Abu Bakar sholat ngimami, ternyata di tengah-tengah ngimami Rasulullah datang, Nabi Abu Bakar mundur. Jadi proses jadi imam dan makmum bisa terjadi di pertengahan sholat. Berarti ini saya jadi maju jadi jadi imam, Pak Andi jadi imam, atau sebaliknya. Gimana sebaliknya? Sebaliknya adalah Pak Andi yang jadi imam, saya mundur. Jadi misalnya nih, Pak Andi kok menengahi gitu nih. Paling sepak dulu. Dan Pak Andi menengahi. Padahal saya maunya jadi makmum saja. Pak Andi menengahi. Nah, Pak Andi ini gak ngerti fikih berarti. Maka bagaimana caranya? Aku sing mundur, ngalah, sing waras ngalah. Maka Pak Andi otomatis jadi. Berarti saya gerakannya nunggu Pak Andi. Pak Andi rukuk, saya melu rukuk. Ustaz, gak perlu rukuk, gak. Ini sudah namanya makmum sesama makmumnya sama-sama ahli fikih, walaupun gak ngerti hadisnya. Lu gak apa-apa. Sing payah itu ya hadisnya gak ngerti, ya fikih ini modal gak ngerti. Dia gak ngerti hadisnya, gak ngerti fikih ini. Utawa orang tahu hadisnya tapi gak ngerti fikih, percuma. Nah, sekarang muncul fikih lagi. Iya Ustaz, apa? Kalau tadi itu kan saya kurang 2, Pak Andi kurang, saya kurang 3, Pak Andi kurang 2. Kalau yang ngimami itu yang kurang 2, tidak ada masalah. Iya, iya, tidak ada masalah. Tapi kalau salah satunya kurang 2, salah satunya kurang 1. Lah, lalu yang jadi imam itu adalah yang kurang 2. Nyambung? Ya. Nyambung apa betul? Nyambung. Kok begini-gini memang kau sungkan kau ya. Sadarnya itu nyambung gitu ya. Misalnya nih, Pak Andi kurang 2, saya kurang 1. Lalu saya yang jadi imam. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi sekarang Pak Andi yang jadi imam, saya ini jadi makmum, padahal saya kurang 1. Nyambung apa betul? Nyambung. Ya wis. Maka bagaimana? Di sini akhirnya berlaku 2 hadis yang dipakai. Hadis apa? Hadis mufarokoh. Jadi misalnya nih Pak Andi, Pak Andi tadi kurang berapa? Kurang 2. Ya saya kurang 1. Lah Pak Andi tahiyat, duduk Pak Andi. Nah, Pak Andi ini kan tahiyat toh? Iya. Pak Andi bertahiyat. Kok belum ini kan kurang 2 ya. Berarti Pak Andi berdiri karena kurang kurang 2. Sementara saya harus tahiyat. Maka di rokaatnya Pak Andi berdiri, saya duduk niat mufarokoh dengan Pak Andi. Ya lumayan. Kalau tadi mestinya saya cuma ikut 2, ketambahan berjamaah dengan Pak Andi, akhirnya ikut 3. Sebaiknya tadi yang jadi imam siapa? Yang kurang 1 sebaiknya. Tapi kalau kejadiannya seperti ini, ya sudah. Ya, dan kalau Pak Andi itu melanjutkan, saya niat memisahkan diri lalu belum salah. Jadi ini hadis yang dipakai mufarokoh adalah hadis tentang Abdurrahman bin Auf dan Sayyidina Umar yang waktu Sayyidina Umar itu wafat ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah itu
yang ngimami sholatnya itu selesai, ya maaf, apa Sayyidina Umar itu wafat, meninggal setelah ditusuk itu, lalu sebelum meninggal Sayyidina Umar itu ngambil tangannya Abdurrahman bin Auf, fa'akhadha biyadihi, diambil tangannya maju ke depan melanjutkan sholatnya Sayyidina Umar. Lah ini katanya para ulama boleh dua caranya. Boleh satu jadi imam melanjutkan, yang lain cara yang kedua adalah langsung jamaahnya niat mufaraqah, sholat sendiri. Begitu. Sama-sama boleh dua-duanya itu. Nah, begitu Pak ya. Yes. Jadi kalau berarti bagaimana? Berarti tadi saya mufaraqah ya sudah. Berarti saya tidak berjamaah. Begitu berdasarkan hadis tadi itu. Gitu Pak ya. Nah, sampun. Si Wandi masih ada dua lagi. Monggo Pak. Monggo pertanyaan ini. Tadi ya saya kurang paham tadi kan makmumnya kurang satu. Tapi makmumnya sana. Bingung ya? Tapi harus ikut imam lah pokoknya. Iya jawab, makmum harus ikut imam memang, bukan imam ikut makmum gitu ya. Nanti lebih dari 4 kan isinya. Apa? Bisa lebih dari 4 rakaat makmumnya. Yang perasaan. Bukan Pak. Bukan gitu. Imamnya tadi maju kurang 2. Iya. Kurang 1. Berarti kan terus ikut terus imam kan. Mufaraqah, memisahkan diri. Iya. Memisahkan diri apa? Ya niat tidak ikut berjamaah sudah. Nah, begitu. Maka kaidahnya mufaraqah itu muncul hukum banyak. Di antaranya apa? Allahu Akbar. Ternyata imamnya ini bacaannya murat-karit bacaannya. Jadi koyo ikat Fatihah gitu loh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi enak loh. Ar-Rahmanir Rahim. Waduh. Imamnya dianggap ikut tuh. Ya ora. Wis sabar ae wis aku tak salat dhewe. Maksudnya sampean ngelanjutno dhewe. Begitu. Karena dianggap imamnya batal bacaannya. Karena kalau Fatihahnya salah murat-karit kayak tadi, buyar salatnya. Karena Fatihah wajib. Itu. Dari mana fikihnya muncul ini? Dari fikihnya Sayyidina Umar yang nyuruh itu muncul kaidah mufaraqah. Gitu. Jelas gitu? Ada lagi mungkin ibu-ibu nanya. Nah, monggo. Maksudnya ketika imamnya karat-karit langsung niat kita sholat sendiri. Iya sholat sendiri. Berarti nggak lanjutkan Zen? Ya, tapi ngikuti imam. Nggak perlu sudah. Itu muncul dari apa? Dari hadis sahabat Mu'ad. Nah ini tak tampil no. Cek tak kesel loh gue manis pagi ya. Soalnya masih ada 2 kali praktek ya. Sekalian gini tak. Ayo wis monggo ya Bang. Maksudnya, jadi nanti kita umpama di belakang imam kita. Masih imami marat-marit. Masa kita sendirian itu? Loh, ya memang gitu. Ganggu jamaah yang lain. Apanya? Jamaah yang lain. Ya otomatis konsekuensinya memang terganggu. Ya. Gitu. Tapi kalau panjenengan mau ngambil kebijaksanaan, ya. Sama yang penting saya memisahkan diri. Seperti boleh ya? Boleh. Jelas. Nah, kaidah mufaraqah ini muncul dari hadis Sahih Bukhari yang terjadi pada saat sahabat Mu'ad itu ngimami sholat Isya gitu loh, yang kepanjangan itu loh. Nggih, sahabat Mu'ad itu lek ngimami kepanjangan. Mosok sholat Al-Baqarah diwaca kabeh. Itu waktu ngimami sholat Isya ya, waktu ngimami sholat Isya sahabat Mu'ad setelah berjamaah dengan Nabi di Masjid Nabawi yang sekarang itu. Lah, sahabat Mu'ad mulai ngimami di RT di musola, gitu loh. Setelah ngimami, sahabat Mu'ad itu baca surah Al-Baqarah sampai selesai. Akhirnya makmum masih ngasam urat yang mangkel gitu loh ya. Wih, kicak Mu'ad gak gena gitu loh ya. Akhirnya salah satu makmum itu
memisahkan diri, keluar sholat sendiri, melanjutkan sholatnya sendiri. Diceritakan kepada Nabi, Nabi nanya kepada Mu'ad, Mu'ad, aku iki oleh WA teko wong wingi iki lho. Apa sampean jare ngimami dawa surate gitu lho. Kok cek dawane ngimami salat. Akhirnya katanya Nabi, kalau ngimami salat Isya, sabbihisma rabbikal a'la wasyamsi waduhaha, itu sudah cukup gitu. Akhirnya sahabat Mu'ad dimarahi oleh Nabi. Ya Mu'ad, afattanun anta. Mu'ad, kamu ini tukang fitnah. Imamnya diilokno karo Kanjeng Nabi jadi tukang fitnah. Gara-gara apa? Ngimami terlalu panjang. Gitu. Oleh Nabi suruh baca itu. Nah, katanya para ulama, berarti yang memisahkan diri tadi itu tidak dimarahi oleh justru imamnya yang dimarahi. Begitu. Kenapa? Tak menempatkan kaidah fikih. Gak delok jamaah jarene bapak ya bener sampai mosok imam sampai delok jamaah gini. Sampai lihat nopo imam. Jadi akhirnya katanya para ulama, yang mencolot tadi sholat sendiri melanjutkan oleh Nabi tidak dimarahi, justru imamnya yang disalahkan justru imamnya. Begitu. Muncullah kaidah kalau ngimami tidak boleh panjang-panjang. Yang kedua, muncullah kaidah berarti memisahkan diri dari imam itu jika imamnya mengandung masalah. Dan imam yang kepanjangan ini bermasalah rupanya. Oleh Nabi dimarahi sampai diilok-ilokno tukang fitnah. Boleh jadi masjid-masjid yang jamaah titik mergo imamnya ketahuan orang wegah. Lho nggih Pak, wong Nabi cuma memberi standar napa? Sabbihisma rabbikal iku wis. Itu. Maka di dalam kitab syarahnya Imam Muslim, syarahnya hadis Imam Muslim yang disyarahi oleh Imam An-Nawawi, bahwa Nabi itu kalau baca surat selesai sampai selesai semua. Kata Imam Nawawi, membaca sebagian surat tak selesai, membaca satu surat selesai itu lebih utama daripada membaca sebagian walaupun dipanjangkan. Gitu lah ya. Bukan dawa-dawaan ternyata sampai selesai. Padha ambek wong mangan gedang dipangan separuh kan gak enak gitu. Mesti enak-enake dipangan separuh. Itu begitu. Itu diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Begitu. Dan itu sudah saya posting di status saya. Kayaknya sebagian yang sudah baca tahu keterangan hadisnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Begitu. Nah, berarti para jamaah, kalau panjenengan kasusnya kayak tadi itu, ya, yaitu imam makmumnya kurang 1, imamnya kurang 2 karena berjamaah di proses pertengahan sholat, maka yang kurang 1 tadi mufaroq. Atau imamnya batal, panjenengan boleh mufaroqoh. Gitu loh. Monggo Bandi, praktek lagi Bandi ini. Jenengan ganjarani padha karo kula sakniki Bandi. Allahu Akbar. Nah, saya ngimami. Pas tengah ngimami aku ngentut. Maka Pak Andi boleh pilih 2. Kalau ada orang lagi berarti melanjutkan dengan sebelah atau sudah langsung maju. Berarti langsung maju atau Pak Andi wis dilanjutkan sendiri. Begitu. Itu begini. Jelas? Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, masih tinggal satu praktek tadi. Dalam monggo. Terkait mufaroqah tadi. Nggih. Umpamanya dalam bepergian, kemudian kita ikut jamaah di suatu masjid di perjalanan gitu ya. Nggih. Kemudian kita ini kan buru-buru. Setelah kita ikut jamaah, ternyata imamnya itu lambat gitu loh bacanya.
Lama. Kita mufarakah, Memisahkan diri ya. Itu gimana Pak? Lah iya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya tadi itu sudah sesuai hadisnya Imam Bukhari tadi itu ya. Ya, terus masalahnya apa? Maksud saya gini, yang menjadi masalah itu makmumnya, sayanya itu loh. Sayanya butuh dikejar waktu. Iya. Nah, jadi bukan imamnya itu standar lah. Standar ya. Maksudnya bacanya juga nggak terlalu panjang. Ya nggak terlalu pendek juga gitu ya. Terus jenengan pengen mufarokoh. Kalau sebagian besar ulama kalau tidak ada persoalan yang mendesak untuk dirinya tidak boleh, gitu loh. Kalau tidak ada yang mendesak. Tapi menurut saya di Malang Raya ini tidak ada yang ngimami kepanjangan, justru kependekan. Tapi jangan pula menyalahkan yang kependekan. Kenapa kok begitu? Kependekan itu ya hadisnya Imam Bukhari pisan. Siapa sing ngimami? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu ngimami waktu Sayyidina Umar itu tergeletak, itu cuma baca Al-Kautsar dan An-Nasr. Udah selesai. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi. Ya berarti boleh. Makmum itu gak wajib baca kalau imamnya sudah baca Fatihah. Enggak wajib baca. Yang baca adalah imamnya. Begitu. Ya setahu saya semuanya di Malang itu standar semua. Ada standar Asyura, ada standar Gondang Legi, ada standar Bulu Lawang, ada standar Gadang, ada standar. Tapi secara umum saya masih menemukan standar semua. Begitu, Pak. Jelas gini? Nah, sekarang saya tambahkan satu yang terakhir. Nanti prakteknya tinggal satu ini, yaitu adalah kenapa kok sampai Nabi itu memberikan pahala yang disampaikan oleh Nabi itu sampai sebesar itu, sampai muncul kaidah tadi. Bayangkan lo ya, Sayyidina Umar sudah tergeletak masih dipaksa tetap jamaah aja jalan, gitu, tetap dipaksa terus jalan. Abdurrahman bin Auf yang maju. Bayangkan itu kan berarti jamaah itu sangat penting, walaupun tidak wajib, tapi sangat-sangat dianjurkan. Sehingga di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi meriwayatkan, kalau Abu Dawud mengatakan begini, suatu ketika yaitu Nabi di masjid melihat seseorang nih gitu, melihat orang sholat dewenan, sholat dulu, busuk wes, tapi sendirian. Akhirnya Nabi bilang, ala rajulun yatasaddaq ala hadza fayusalli ma'ahu. Kok yo iki ono sing sedekah. Gimana? Salat bareng karo wong iki. Entah ngimami atau jadi Maka di dalam kitab fikih diterangkan di syarahnya, kalau ada orang sudah sholat di sini, entah itu imam, entah itu makmum, lalu kok ono wong kateni sholat sendirian karena lambat, maka anjurannya itu panjenengan bersedekah. Kalau anjurannya dalam hadis Imam At-Tirmidzi, ala yattajiru, pokoknya kalian berdagang. Dalam tanda petik. Gimana caranya? Misalnya Pak Andi selesai sholat di sini ya, bentar mandi ya, bentar aja ya, ngapunten. Pak Andi sudah selesai sholat di sini, imamnya sudah selesai, lalu ada tukang gojek atau Grab, ya datang gitu. Iya. Lah wajar lah, mereka juga ibadah loh. Sing dinafkahi 7 orang. Mau tidak mau bingung golek duit, itu ibadah besar itu. Lambat sholat, Pak Andi noleh, sudah selesai Ba'diyah. Cak kata mau apa dah? Sholat duhur, Pak Andi, ayo tak sholati. Maksudnya tak imami gitu loh ya. Maka Pak Andi ini namanya sholat i'adah. Pahalanya ini besar sampai Nabi mengatakan ala rajulun yatasaddaq. Iya.
Hei, mbok yo dadi wong sing sedekah karo wong iki. Saking pentingnya jamaah, Pak Andi berlipat-lipat pahalanya karena telah bersedekah sholat jamaah yang mestinya dia dapat 1 malah dapat 20 tuh. Ini namanya bersedekah pahala. Begitu. Itu fikih yang kedua, yang pertama. Fikih yang kedua gimana? Yang kedua adalah misalnya bapaknya sholat di masjid, ibu goreng tempe wedi gosong wis iqomah. Bu, entenono nek kene wis sampean aku tak nang masjid. Allahu Akbar. Selesai sholat pulang, ibu wis mari goreng selesai, wis mari macak dan sebagainya. Ibu tak sholati, tak imami. Namanya saya ini sebagai orang yang iadah sholat iadah. Dari mana keterangannya? Hadis ini. Ini nama fikih, hadisnya begitu. Maka setiap fikih itu setiap hadis itu mengandung ilmu-ilmu fikih di dalamnya. Itu cara yang fikih yang kedua. Fikih yang ketiga gimana? Nah, fikih yang ketiga adalah panjenengan dan saya jangan pernah meninggalkan jamaah. Apa sih beratnya jamaah? Sudah selesai sholat, ya semuanya pada selesai, kita belum sholat. Mungkin karena suatu hal, golek wong, cari orang, Mas sampean wis sholat, sampun Pak, Cak sampean wis sholat, iya Dek wis sholat, ayo Cak sholatono aku Cak. Gitu. Imamono saya diimami, cari begitu. Tapi jangan tiap hari. Iya. Lihat tiap hari ini jenenge wong gadul. Iya, ini kejadian sesaat saja, mungkin rapat darurat keperluan akhirnya gak kaumanan jamaah. Eman Bu Pak, sampean dan saya mau mati apa yang mau diandalkan? Sholat jamaah yo mek 5-10 menit. Iya toh? Nikmat Allah yang diberikan sudah gak karu-karuan banyaknya. Masa cuma jamaah itu kok angel. Maka ketika kerepotan kita tidak nututin jamaah, kita ikut jamaah, kita cari jamaahnya. Itu begitu jangan. Atau wis golek gak nemu, sudah nyari, mulai dari Masjid Asyura, Masjid apa itu, Baitul Mutakin, Nurul Mutakin ya, Nurul Mutakin atau masjid apa, wis gak nemu, sampean tinggal pesan Grab, tujuannya masjid. Iya. Pak mau kemana? Mas sama di sholat dulu. Minta tolong, saya mau sholat sampean jamaah dengan saya. Tetap tak ongkosi sama sesuai dengan yang ada di sini. Asik ini. Ini namanya ngerti fikih. Orang mek maca hadis itu tapi gak ngerti. Ini fikihnya begitu. Boleh, boleh. Sampean kok tak ajak mangan rawon, ayo sholat sini. Wis sholat tak iya gak apa-apa wis. Aku cari Ustaz Wahid hadisnya ngono oleh gitu loh. Begitu. Itu begitu. Saking pentingnya jamaah itu Nabi mengatakan ala rajulun yatasaddaq. Begitu. Saking penting. Soalnya jauh selisihnya Pak. Dari sendirian 1 sama 27. Begitu. Nah, yang terakhir monggo Bandi. Nah, sekarang contoh yang terakhir terkait dengan hadis ini. Semuanya sudah pada selesai sholat, tinggal semuanya pada sholat sunnah ba'diyah. Gitu. Panjenengan datang belum sholat duhur. Aduh, orang yang biasa jamaah mesti kepikiran kalau nggak jamaah. Aduh, aku nggak jamaah gitu. Emang. Maka bagaimana ada orang sholat sunnah boleh ikut sholat sunnah. Berarti bagaimana? Ya sudah langsung ada orang sholat sunnah, langsung Pak Andi sholat sunnah nih, takbir Pak Andi. Sudah, saya datang belum sholat ini pasti sholat ba'diyah ini. Kenapa? Karena ini sudah berdirinya beda-beda tempat, sana sini. Jadi berarti itu ba'diyah sudah. Maka saya maju sebanyak Pak Andi samping kanannya ya. Kalau bisa samping kanannya, kalau nggak nemu tempat karena apa? Kanannya Pak Andi tembok, masa Pak Andi kata dipindah? Kan nggak mungkin ya. Pemane sing sholat Pak Andi aku atau pindah aku ya gak kuat, malah aku sing dipindah gitu ya. Maka saya di sebelah kirinya tidak apa-apa.
saya langsung Allahu Akbar, pandi rukuk, melu rukuk, sujud, melu sujud. Boleh Ustaz, boleh. Berdasarkan hadis ini katanya para ulama, yang terpenting adalah gerakan sholatnya sama. Yang tidak boleh itu adalah saya sholat duhur, imamnya sholat jenazah. Itu tidak boleh. Atau saya sholat duhur, imamnya itu sholat gerhana matahari. Gak boleh. Kenapa? Sholat gerhana itu rukuknya 2 kali. Lah kok sergap nemen sampai sholat duhur rukuk 2 kali. Apa saking goblok nemen gitu loh ya. Tidak boleh gitu loh ya. Begitu. Jelas ya? Sampun tadi matur nuwun, muga-muga sampean lekas rabi malih. Ada pertanyaan, Bu? Wah, banyak pertanyaan. Saya dulukan dari Bapak ini. Kalau Pak Takmir kan sering ngaji sama saya, gitu loh ya. Monggo. Terima kasih Ustaz. Ini ada kasus begini Ustaz. Saya mau sholat berjamaah di masjid. Kemudian jamaah sudah bubar. Kemudian ada serombongan orang yang mau sholat juga. Tapi orang ini orang musafir. Dia itu mau kosor. Dan kosor. Dalam kasus ini siapa yang berhak menjadi imam? Yang mukim atau yang musafir tadi? Sedangkan kalau saya yang menjadi imam misalkan, sedangkan yang musafir ini kelihatannya orang alim-alim ini, jamaah kafir dan sebagainya. Terima kasih. Dah, sampun. Nah, ini niki keterangannya Pak. Ya, langsung ada keterangannya. Tak buka kitabnya itu. Allah yaqtadiya man yuqassir bimuqimin aw bimusafirin yutimmus sholata aw bimashkukis safar inda Syafi'iyah wal Hanabila fa in fa'ala dzalika wajaba alaihi itmamus shalat walau iktada bihi fit tasyahhud al akhir lakin al Hanafiyatu lam yujizu al iktida al musafir bil muqim illa fil waqt fayutimmu sholatahu li anna fardahu yataghayyar min isnaini ila arba'in amma ba'da khurujil waqti fala yajuzu al iktida bil muqim li'anna fardahu istaqarra fi dimatihi rak'ataini faqat fala yataghayyar farduhu ila arba'atin ba'dal khuruj fa in khalafa waqtada batalat salatuhu. Niki. Jadi kaidahnya begini. Kalau panjenengan itu musafir napa boten? Bukan mukim. Oh, mukim. Nah, berarti panjenengan tak begitu bermasalah. Yang bermasalah adalah yang kalau yang musafir itu niat mau mengqashar salat, maka tak boleh ikut pada yang 4. Kenapa? Yang mukim itu fardu duhurnya yang musafir fardunya itu nah beda fardu, itu tidak boleh. Maka yang boleh bagaimana? Tetap ikut tapi harus itmam. Yang musafir tadi itu ikut jadi tidak masalah di jamak, tidak masalah. Yang masalah itu hanya persoalan kalau qashar dan tidak yang mukim itu tidak qashar, yang musafir ini mengqashar, beda fardu. Ini fardunya 4, ini fardunya 2. Maka kalau ini pengen tidak ada masalah sholatnya, ikuto secara sempurna 4 tanpa qashar. Begitu. Lalu setelah itu dilanjutkan jamak, berarti jamak tanpa qashar. Begitu. Lalu siapa yang lebih berhak? Sama-sama berhak. Yang lebih berhak yang pertama adalah al-aqra, al-a'lam, al-afqah, yang lebih bagus bacaannya, yang lebih faqih, yang lebih ngerti tentang tata cara dan seterusnya. Seperti itu. Berarti bagaimana? Ya ditanya, biasanya diaturi saja. Pak, monggo jenengan jadi imam. Begitu. Kalau panjenengan jadi, kalau dia mau berarti sudah merasa dirinya bisa. Begitu, Pak. Yang lebih utama tetap yang lebih faqih, yang lebih ngerti. Begitu. Kalau tadi itu kasusnya adalah mengqashar, maka qasharnya dirubah, tidak mengqashar, cukup menjamak. Begitu. Boleh. Yang tidak boleh itu kalau qashar ikut ke yang tidak mengqashar. Gitu, Pak. Ya.
Terus bagaimana Ustadz? Ternyata di pertengahan ini kosor. Mungkin begitu ya. Nah, maka mufarokoh lah lagi seperti itu. Gampang gitu aja. Jelas? Biasanya yang musafir ini kan lebih banyak orang yang terkadang rombongan itu. Kita cuma sendirian yang mungkin. Gimana? Kan biasanya kan dikalahkan. Itu kan soal teknis, musyawarah dulu, rapat sebentar gitu ya. Ini ya enak ya apa gitu ya. Itu kan soal teknis Pak. Kalau soal teknis tidak bisa ditanyakan sepenuhnya di sini. Ini tergantung kebijaksanaan di lokasi seperti itu. Jelas gak? Oke. Lagi, monggo. Nanti terakhir Pak Takmir, monggo. 3-4 tahun yang lalu kira-kira saat itu balik pajak di tempat saya yang saya telepon ke yang bersangkutan, tapi karena ada request dari teman saya coba telepon yang direktur. Saya coba Jumat selesai dia sholat lagi sholat dulu, jadi yang mengumumkan jamaah awal dulu. Maksudnya gimana Pak? Imamnya ini imamnya yang sholat 2 kali. Setelah khotib Jumat, imam selesai sholat Jumat, dia sholat lagi sholat dulu. Apa tahun berapa tahun deh? Oh dia sholat duhur? Iya. Mungkin ternyata katanya apa kok nomor 40 gimana gitu? Apa nggak gitu juga? Gimana sih? Oh gitu. Ini jawabannya ya panjang ini. Minta yang pendek apa yang panjang men? Yang pendek aja. Ya yang sholat tadi ngulangi sholat duhur itu nggak ngerti. Iya. Saya singkat saja ya pendeknya ya. Pertama, di dalam Al-Qur'an disebutkan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Fas'au itu kalau panjenengan lihat itu artinya namanya fa'ilnya itu berupa jamak. Gitu loh. Kalau dipanggil untuk sholat Jumat, fas'au, berangkatlah kamu, kalian. Lah, jamak di dalam kaidah ilmu nahwu, jamak itu adalah 3 ke atas. Maka menurut Imam Abu Hanifah, menurut ayat ini, berdasarkan ayat ini, Jumatan itu minimal 3 orang jamaah tambah imam sah. Tadi Pak Sas, Pak Andi, sampean, Pak Andi cukup. Menurut ayat ini. Karena apa? Karena jamak itu maksimal minimal di 3, maka 4 orang. Menurut pahamannya Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah, tidak ada ketentuan nas yang soreh yang tegas menyatakan kudu 40. Saya terangkan. Saya kebetulan ngarang buku tentang sholat Jumatan sudah selesai. Iya, saya rangkum dari sekian kitab. Katanya Imam Abu Hanifah begitu. Lalu menurut Imam Malik beda lagi. Katanya Imam Malik, Jumatan itu minimal 12 orang jamaah. Loh kok begitu Ustaz? Memangnya Imam Malik gak tahu Quran ini? Tahu. Cuma hasil kecenderungan setelah diolah secara ilmiah, itu Imam Malik cenderung yang 12. Kenapa kok begitu? Suatu ketika Nabi itu khutbah Jumat. Ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ceramah di tengah-tengah khutbah. Pedagang dari Syam datang. Sahabat orang buyar golek dagangan. Yang bakul sing teko Syam itu. Ternyata jamaah yang tersisa itu para sahabat Nabi cuma ada 12. Oh, Nabi tak mempermasalahkan 12, berarti minimal 12. Fakihnya panjang itu Pak Sasani, tapi tak ringkes. Wis gak usah diwaca hadis, wis kok sampean kok mesti takon hadis. Saya sampean sik takon hadis napa mboten? Wis percaya apa mboten? Wis pokoke lek sing mocone tanpa harokat wis percaya wis sampean gitu loh ya. Maksudnya Pak, sampean tahu gitu, tahu barang lah gitu loh ya. Lah terus kalau Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad tidak mau. Pokok Jumatan minimal 40. Gak boleh kurang. Kalau gak kurang dari 40 tidak sah.
Apa dalilnya Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad? Sejak awal Jumatan didirikan oleh Nabi, itu jumlahnya 40 orang, tidak kurang. Berarti batas minimal itu 40. Makanya tadi saya katakan, lek morgo kurang 40 kok sholat maneh, berarti si durung mari belajar fikih Jumat. Kondisional. Ya, tapi yo gak usah diseneni, mau jenenge gak ngerti kok. Yo gak usah dirasan rasa dijak ngaji mawon. Gitu. Maka disinilah yang mendorong saya untuk ngaji kitab Bidayatul Mujtahid. Nah, kitab Bidayatul Mujtahid itu nerangkan semuanya. Tipis tapi nerangkan semuanya. Tipis cuma 1000 halaman. Iya itu kitab yang nerangkan begitu. Sak dalil-dalil. Maka panjenengan itu kalau ini ngaji ilmu, saya tidak mau ngaji menurut tertentu ini begini enggak. Semuanya baca. Nanti panjenengan pilih yang mana gitu loh. Dia pilih saja. Maka dalam hal ini orang Jumatan ternyata ini menjadi hikmah yang sangat besar. Pendapat Imam Bukhari itu simpel aja. Jamak itu 3. Di Quran itu dalil Quran itu fas'au ila dzikrillah. Itu jamak itu, fas'au itu. Fa'ilnya itu jamak. Jamak itu dianggap jamak kalau sudah 3 minimal. Berarti ya Jumatan minimal jamaah itu gitu loh. Misalnya Pak Sasmito imamnya, khotibnya, terus tukang adane siji, Mas apa itu? Iya, Mas Jupri, tambah putranya siji, tambah Pak Andi, wis mari wisan. Jadi gak usah murang-muring jamaah agak teko Jumatan telu-telu. Itu begitu. Esah. Yang penting bukan perempuan makmum. Karena apa? Perempuan tidak diwajibkan gitu. Maka dari itulah perempuan tidak boleh nuntut sama seperti laki-laki. Karena memang oleh Allah dibedakan sampai kewajibannya dibedakan. Monggo. Pertanyaannya mungkin ada 3, Ustaz. Yang pertama, Kak 10 sekalian. Yang pertama terkait dengan ketika kita safar itu mau sholat di satu masjid, di situ sedang iqomah, jadi sudah mau mulai sholat zuhur berjamaah, ya, ya. Kita masuk sebetulnya kan berniat untuk sholat jamak kosor, tetapi pernah juga ada penjelasan bahwa kita harus mengikuti mukimin, ya. Jadi 4 rakaat. Setelah salam kita berdiri, kemudian iqomah sendiri, kemudian sholat kosor 2 rakaat. Kalau saya mendengar tadi kayaknya tidak boleh yang begitu Ustaz. Terus? Nah, karena selama ini mungkin ya kita melaksanakan seperti itu. Nah, ini Sampun. Mohon penjelasan. Mohon nanti ada penegasan lagi itu boleh apa tidak seperti itu? Apa harus kalau kita ngikuti mukimin 4 jadi tidak jadi jamak kosor tapi jamak yang itmam sempurna. Ya, sempurna 4 gitu. Ya itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, tadi waktu dengan Pak Andi tadi kan jamak ketika berjamaah tapi masbuk ya. Kemudian makmum melanjutkan kekurangannya sama-sama 2, kemudian berada di salah satu maju, satunya tetap di sini ya. Jadi imam, satu jadi makmum. Nah, ketika ada jamaah lain lagi masuk, nah itu posisi berdirinya itu sebaiknya mestinya yang makmum ini kan mundur, mundur. Itu nanti juga mau dijelaskan Ustaz, karena kita tuh pernah begitu, akhirnya datang lagi di sebelahnya, karena sebelah lagi kayak paduan suara. Oh iya. Kayak paduan suara ya terus. Sambung. Yang ketiga itu terkait dengan yang itu tadi. Kalau sama-sama masbuk kemudian imamnya itu kurang 1, yang jadi makmum kurang 2, itu misalnya yang makmum ini ngikuti imam boleh apa tidak? Imamnya tahiyat, gak kita tahiyat.
Berarti nambah rakaat berarti ya. Kita nambahnya 2. Kan 2 imamnya 1. Ya imamnya mesti 1 Pak. Ya. Ya terus. Kurang 1. Ya, kurang 1 ya. Kurang 1. Nah, tadi kan dijelaskan. Kita kalau imamnya itu tahiyat akhir, berarti kita berdiri untuk melanjutkan apa begitu? Bukan itu. Yang terakhir pemahamannya jenengan atas penjelasan saya kurang klop. Ya, nanti tak terangkan tapi saya tahu maksudnya. Karena tadi saya tinggal sebentar. Oh iya. Lain kali jangan ditinggal sebentar. Gitu. Terima kasih. Jadi gini, kalau pertanyaannya Pak Sas tadi itu bahwa mukimnya itu sholatnya sementara kita sudah niat jamak qasar. Berarti yang kedua itu di rakaat yang kedua panjenengan itu niatnya adalah niat mufaraqah. Panjenengan niat mufaraqah selesai, tidak ada masalah itu. Karena secara fikih panjenengan sudah tak ikut dengan yang siapa? Yang 4. Yang tadi dimasalahkan itu dari awal tak mufaraqah. Yang jenengan itu mufaraqah. Tidak ada masalah itu. Itu. Karena panjenengan berpisah dari imam lantaran ini imamnya itmam menyempurnakan, sementara panjenengan ini adalah qasar. Gitu, paham? Paham. Kemudian yang kedua apa tadi? Posisi. Posisi yang benar, maksudnya yang lebih baik, yang dianjurkan Allahu Akbar datang di sebelah kanan saya. Lalu kalau makmumnya ada lagi yang nambah, maka maaf, tidak usah nunggu di kode. Ada orang kok kresek-kresek, nah ini mau ikut ini, maka panjenengan tinggal mundur. Mundur. Kenapa? Bantuin yang belakang. Begitu. Nah Ustaz, ini kejadiannya sudah terlanjur. Bagaimana? Kita sudah begini, ya. Baru tahu di sebelahnya ada yang ikut atau sebelah sini yang ikut. Ya panjenengan juga mundur. Lah, kalau yang sebelah sini ngerti, maka dia juga ikut mundur. Iya, lek gak ngerti ya nopo? Baik sing repot. Ya ora sampean ora dijambak ngene. Ya ora usah ngono, iya. Kalau sudah terpaksa kanan kiri, kan tak semuanya ngaji fikih mak selesai. Itu kan soal keutamaan. Ya wis menang sing waras ngalah. Ya sudah apa-apa. Kenapa? Daripada nanti tengkar urusan sholat yang ini kan urusan sunnahnya saja. Artinya kalau sudah ini tidak ngerti ya biarin. Tapi kalau memungkinkan panjenengan mundur, ya. Lalu tarik dikit. Yang ini juga. Kalau nggak ngerti, kok ternyata sudah ditarik, ditarik ya? Ada ya? Sudah ditarik segini-gini, tarik. Maka panjenengan maju saja wis, ya. Orang usah sama mau digendong, ya tidak usah gitu. Ya, monggo Pak. Oh saya bentar, gitu Pak Sas ya. Jadi ini soal keutamaan. Walaupun kayak paduan suara gak masalah wis, gitu loh ya. Karena tak merusak sholat, cuma mengurangi keutamaan saja. Kan kurangnya kan gak tiap hari, atau kejadiannya itu toh. Sekali-kali kurang ya apa gitu ya. Pokok Pak Gila. Makmumnya kan gak mau mundur. Iya. Seperti paduan suara. Iya. Apa enggak imamnya yang maju Ustaz? Apa? Oh ya lupa. Ini lumayan pinter ini ya. Mek tok gitu ya. Orang lainnya gak gitu ya. Jadi ini kok makmumnya kayak paduan suara, maka imamnya ini maju. Lupa saya Pak, lupa. Ini berkahnya lupa sampai akhirnya kita pinter gitu loh ya. Jadi maupun Pak Guyon ya. Jadi imamnya maju. Nah, mesti di belakang saling menggeser. Andai kan nggak saling menggeser, biar saja. Iya, begitu. Syukur-syukur nanti ada imam, ada makmum datang ngisi yang kosong. Begitu. Ya, bagus. Ya, ada lagi? Dah. Saya ibu-ibu ada. Mungkin di luar tema ada pertanyaan? Di luar tema ada? Gini.
Oh ya, ibu dulu. Enggak, Bu. Maksudnya mau berjamaah di pertengahan. Iya. Iya, paham saya. Tapi kan loncat-loncatnya nggak jauh ya. Oh, kan nggak jauh, paling sini sana kan itu ya. Ya, misalnya di sini ada yang lambat 1, sana ada lambat 1, situ ada lambat 1. Sementara mau maju si akeh wong, gitu ya. Banyak ya sudah, ada apa-apa, panjenengan yang di belakang niat ikut. Yang penting bisa melihat. Misal lihat gerakan imam. Yang dijadikan imam maksudnya. Saya tak ikut sing kelambi abang. Itu, enggak apa-apa. Nanti ketika ada spasi untuk maju. Begitu. Paham, Bu? Loh, sampai gimana pokoknya? Misalnya imam di sini, terus makmumnya di mana? Sebelah sini. Oh, enggak masalah, kan bisa noleh. Kita nggak harus gini dong, tapi lele-lelean. Enggak masalah. Secara fikih sebagai yang ikut, gitu ya. Karena yang nggak boleh itu kalau tidak ittihad, tidak satu tempat. Contohnya apa? Makmum imamnya di sini, ya yang Mas Bugar itu. Terus imamnya di sini, makmumnya di kono. Kan nggak kelihatan, nggak sah begitu. Kalau masih satu tempat dilihat nggak masalah. Yang penting tahu gerakannya imam atau mendengar suara. Jadi 2 syaratnya. Salah satu dipilih, melihat gerakan imam secara langsung sekaligus mendengar suaranya, atau mendengar suaranya saja tak tahu gerakannya. Allahu Akbar, Allahu. Tapi satu ingat satu tempat ya. Satu tempat itu kaidah. Kayak ini. Iya. Di atas ini nggak lihat imam, nggak masalah. Tapi mendengar. Itu jelas. Tapi kalau ada spasi nanti maju. Nah, majunya tidak boleh lebih dari 3. Misal nih, imamnya sini. Ya, sini. Kan saya bisa melangkah. 2 kan? Itu. Yang nggak boleh itu lari. Ini namanya gak ngerti fikih, bahwa tidak boleh gerakan 3 berturut-turut. Gitu. Itu Bu ya. Jelas. Nama Pak. Saya punya saudara, saya tema ya. Iya ya Bapak. Saudara keluarga 5 orang, yang 4 sudah mualaf, itu yang masih masuk. Terus meninggal. Tadi kita hanya enggak gimana saya gimana. Yang Nasrani itu. Yang Nasrani itu ibunya, anaknya semua mualaf. Mualaf ya. Terus waktu meninggal, anaknya dimandikan secara Islam. kalau memandikannya wajib, memandikan, mengkafani. Yang tidak boleh menyolah. Memandikannya wajib. Karena bukan kafir harbi. Kalau kafir harbi tidak wajib diapa-apain, disuruh kasih macan aja. Gitu. Dia karena bukan kafir harbi, kan di Indonesia ini kan bukan kafir harbi, bukan kafir yang harus diperangi, hidup damai, maka dimakamkan, dimandikan, dimandikan, dikafani dan dimakamkan gitu. Seperti itu. Hah? Dibajuin. Dan itu terserah sudah, itu kan urusan teknisnya mereka, tapi kita punya kewajiban memakamkan gitu. Kalau menyolati tidak boleh. Iya. Sudah. Jadi begitu, Pak. Malah mendoakan tidak boleh, yang sudah mati tidak boleh. Napa? Pak Solih, Masjid Firdaus ya? Iya. Saya pernah digantung di Adil. Karena menyelenggarakan Jumatan di beberapa tempat. Gimana Pak? Karena masjidnya penuh, ada lahan lain digunakan untuk jamaah sholat Jumat dengan dikasih layar TV. Padahal tempatnya bisa jalan oleh agak jauh malah. Iya terus. Nah itu jamaahnya ya
Jadi tapi satu tempat. Tentu hari raya itu. Oh, terpisah jalan tapi melihat loh ya. Contohnya gimana? Di sini sholat, lalu di pasar gadang gitu. Oh, kalau misalnya di ngapunten ya, kalau di apa itu Samsat, ya. Lalu sholat ada yang sholat di depannya apotek, tidak masalah itu. Walaupun tidak melihat tidak apa-apa. Kenapa? Karena itu maaf, maksudnya saya satu saja kelihatan sudah tidak masalah. Tapi kalau nggak kelihatan sama sekali, tidak boleh. Yang dicontohkan Bapak tadi itu mungkin adalah, maaf, mungkin loh ya, itu apakah masih areanya masjid? Kalau areanya masjid tidak masalah, karena masjid tidak harus ada bangunan. Tanah saja itu sudah bisa dianggap masjid. Yang penting sudah diwakafkan, ini adalah untuk masjid. Berarti ini masjid. Sudah belum? Wallahu a'lam. Kita jalan, kita ada apa? Pedagang-pedagang gitu sampai terus dimantani dengan layar ya. Kalau yang model begitu saya belum menemukan keterangannya ya, saya katakan ya, saya belum menemukan keterangannya. Tapi kalau yang satu tempat walaupun terpisah jauh, artinya tempatnya itu dianggap tempatnya sholat. Contoh adalah begini, saya beri contoh aja yang gampang ya. Jamaah sholatnya di Samsat, iya, sudah disepakati, sudah dikasih garis bahwa tempat sholatnya adalah sampai jalan raya, sampai sini. Yang sini otomatis yang belok ke sini nggak kelihatan langsung, kecuali pakai layar. Karena sudah disepakati ini sebagai tempatnya, dianggap satu tempat pada waktu contoh sholat hari raya. Saya kira yang begitu itu tak masuk persoalan. Tapi kalau yang kemudian memang bukan tempatnya sholat, ya terpisah cuma pakai layar, saya belum menemukan keterangannya boleh apa tidaknya. Begitu, iya Pak ya? Iya. Jelas? Ya, saya kira sudah cukup dan semoga bermanfaat. Semoga Bapak dan Ibu sekalian diberikan sehat walafiat, panjang umur dan barokah. Oh iya maaf, saya tambahkan niki. Saya tambahkan sedikit, takut saya keliru ini. Makanya takut saya keliru penjelasannya. Sebentar, saya tampilkan di slide. Hak-haknya jenazah. Yang pertama memandikan. Ya, memandikan. Yang berikutnya setelah memandikan, saya terangkan nggih, Pak. Yang tadi ibunya Nasrani nggih. Niki keterangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Syaratnya yang dimandikan adalah ya fala yaja ayyakuna musliman. Itu muslim. Fala yajibu waslul mayyit al kafir. Tidak wajib memandikan mayit yang kafir, tapi wajib dikafani dan dimakamkan. Bal yahrumu indal jumhur wa ajaza syafi'iyatu. Menurut mayoritas ulama itu tidak boleh, haram. Tetapi menurut sebagian ulama ya dari kalangan Syafi'iyah itu boleh. Kenapa kok begitu? Li'anna ghuslal mayyit linnadhafah. Karena memandikan jenazah yang kafir itu tujuannya untuk kebersihan. Wa li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara aliyan fa ghasala waliduhu wa kaffanahu wal asahu inda syafi'iyati wujubu takfinil mayyit wa dafnuhu. Jadi ada ikhtilaf ulama kalau terkait memandikannya. Tapi menurut ulama Syafi'iyah itu boleh. Kenapa? Sayyidina Ali itu diperintah oleh Nabi untuk memandikan bapaknya dan mengkafaninya. Begitu. Ali bin Abi Thalib, ya, Ali bin Abi Thalib yang disuruh. Abu Thalib disuruh mandikan dan disuruh kafani. Berarti orang yang di luar Islam itu ada ikhtilaf ulama terkait dengan memandikan. Tapi kalau memakamkannya wajib. Begitu. Jelas Pak? Ini hadisnya di riwayat Imam Abu Dawud dan An-Nasai.
bahwa Nabi memerintah Sayyidina Ali untuk memandikan bapaknya. Gitu. Ali bin Abi Thalib. Jelas nggih? Berarti sudah terjelaskan semuanya nggih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa daraki syaqa' wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma rzuqnal istiqamah wa husnal khatimah wasyahadah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.